Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ismiusiana, mahasiswi Prodi D3 Statistika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode survei. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan mencoba menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini, anggota kelompok yaitu ada Dinda Berliana Tasya, Indah Ismiusiana, Panji Rahmadi, dan Ratna Mustikasari. Kami melakukan survei dengan judul pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018 UNP dengan populasi mahasiswa D3 Statistika 2018 UNP dan sampel beberapa mahasiswa D3 Statistika 2018 UNP. Kemudian variabel dan jenis sampling. Variabelnya ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya yaitu ada konten vlog, variabel Y-nya pembentukan sikap mahasiswa. Jenis sampling yang kami gunakan dalam melakukan survei pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018 UNP adalah sistem random sampling. Ini adalah gambaran dari kuesioner kami, kuesioner tentang pengaruh konten vlog dalam YouTube terhadap pembentukan sikap mahasiswa D3 Statistika 2018. Yang pertama ada karakteristik responden, yang terdiri dari nama, NIM, usia, dan jenis kelamin. Kemudian ada variabel konten vlog yang terdiri dari 8 pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, apakah Anda sering menonton vlog? Dengan pilihan 4, ada sangat sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Yang kedua, seberapa besar kepercayaan Anda terhadap vlogger? Pilihannya juga ada 4. Semua pertanyaan yang kami ajukan mempunyai jumlah pilihan 4. Kemudian yang ketiga, menurut Anda seberapa ahli seorang vlogger dalam membuat vlog? Yang keempat, menurut Anda apakah terdapat banyak daya tarik? Yang keempat, menurut Anda apakah terdapat daya tarik seorang vlogger? Yang kelima, menurut Anda apakah Anda memiliki kesamaan dengan vlogger? Kemudian yang keenam, apakah isi vlog yang Anda tonton tersebut menghibur? Yang ketujuh, apakah isi vlog yang Anda tonton tersebut menarik? Yang kedelapan, apakah isi vlog yang Anda tonton tersebut bermanfaat? Kemudian ada dari variabel sikap mahasiswa. Yang pertama, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang vlog? Kemudian pilihannya ada, lumayan, sedikit, dan tidak ada. Yang kedua, setelah Anda menonton vlog, apakah Anda mendapat pengetahuan yang bermanfaat dari menonton vlog tersebut? Pilihannya juga ada 4, sama dengan pertanyaan pertama. Kemudian yang ketiga, apakah saat Anda menonton konten vlog memberikan peneguhan berupa pengalaman menyenangkan? Pilihannya juga sama. Kemudian yang keempat, menurut Anda, apakah setelah menonton vlog Anda berkeinginan mencoba hal yang ada di dalam vlog tersebut? Yang kelima, menurut Anda, apakah Anda suka dengan konten vlog dibandingkan dengan konten lainnya? Kemudian yang terakhir ada, seberapa sering Anda menonton konten vlog dalam sebulan terakhir? Kemudian kami melakukan uji coba kuesioner kami menggunakan Google Form dengan link sebagai berikut. Lalu rancangan pengolahan data. Dalam mengolah data yang telah dikumpulkan melalui Google Form, kami akan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan ketentuan yang ada dari Google Form. Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya butir kuesioner. Kuesioner dikatakan tidak valid jika butir pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Kemudian, reliabilitas. Reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen, atau equivalent items yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda.
Lalu kami melakukan pengujian dengan SPSS. Yang pertama, pengujian validitas. Langkahnya, pertama masukkan variabel pada variabel view, seperti pada slide. Kemudian, yang kedua, input data. Data ini diperoleh dari skor-skor yang kami beri pada pilihan jawaban kuesioner. Yang A itu skornya 4, B 3, C 2, dan D 1. Setelah diuji cobakan kepada 10 responden, maka diperolehlah hasil seperti slide ini. Diperoleh data pada slide ini. Kemudian langkah selanjutnya, klik Analyze, lalu pilih Correlate dan Bivariate. Lalu muncul kotak dialog, masukkan semua variabel X yang akan diuji pada kolom dalam kotak dialog. Maka muncullah seperti pada slide. Kemudian, tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel X, yaitu konten YouTube, tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ada 8 pertanyaan. Dengan alfa 5% dan N sama dengan 10, didapatkan R tabelnya 0,6319. Dikatakan valid apabila R hitung besar dari R tabel. Interpretasi dari tabel tersebut, nilai R hitung tidak semuanya besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item tersebut belum semuanya valid. Lalu muncul kotak dialog, masukkan semua variabel Y, yaitu sikap mahasiswa, yang akan diuji pada kolom dalam kotak dialog. Tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel Y tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ada 6 pertanyaan, dengan alfa sama dengan 5% dan N sama dengan 10, didapatkan R tabel sama dengan 0,6319, sama seperti variabel X tadi. Dikatakan valid apabila R hitung besar dari R tabel. Interpretasi dari tabel tersebut, nilai R hitung tidak semuanya besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item tersebut belum semuanya valid. Yang kedua, reliabilitas. Pilih Analyze, Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Kemudian keluarlah output sebagai berikut. Dengan interpretasi, koefisien reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha didapatkan 0,73, yaitu alpha besar dari 0,7, kecil dari 0,9. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian untuk variabel Y-nya, outputnya sebagai berikut. Dengan interpretasi, koefisien reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha didapatkan 0,788, yaitu alpha besar dari 0,7, kecil dari 0,9. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi. Baiklah, sekianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.